إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها الإخوة والأخوات رحمني الله وإياكم وحفظني وإياكم من كل سوء ومكروه. Kita masih dalam bab Afatul Lisan dari kitab Nasihat ilin Nisa, dan kita sudah menyebutkan beberapa atau sudah membaca beberapa dalil tentang pentingnya menjaga lisan, kemudian juga menyebutkan beberapa dalil atau beberapa contoh daripada Afatul Lisan, beberapa contoh daripada kerusakan yang diakibatkan daripada al-lisan. Di antaranya adalah an-nutqu bisyirk, melafadzkan atau berbicara dengan kalimat-kalimat syirik atau kufur, atau an-nutqu bil bid'ah, mengucapkan atau melafadzkan kalimat-kalimat bid'ah. Dan yang ketiga termasuk afatul lisan. Kita masuki halaman ke-31 dari kitab Nasihatil Nisa. Di antara afatul lisan yang ketiga, barakallahu fikum, adalah al-ghibah. Al-ghibah. Baik. Kalau kita lihat ya ikhwan, barakallahu fikum, kalimat al-ghibah sebenarnya ada hubungannya dengan, kalau kita kembalikan ke dalam istiqaqul kalimah, ke dalam pecahan kalimat, ada hubungannya dengan wazan di dalam bahasa Arab, yakni dari kalimat ghaba yaghib, al-ghaibah, ghaib. Ghaib artinya sesuatu yang tidak ada di hadapan kita. Nanti dengan definisi yang akan kita baca di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim akan jelas apa itu ghibah. Wal ghibatu mubayyanun ta'rifuha fi ma rawahu Muslim. Dan al ghibah definisinya telah dijelaskan di dalam riwayat Muslim rahimahullahu taala. Biraqam 2589 المجلد الرابع 2000 بعد واحد. حدثنا يحيى ابن أيوب وكتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian apa yang namanya ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Kalimat Allah wa rasuluhu a'lam ya ikhwan, kalimat ini diucapkan oleh para sahabat
tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Adapun setelah beliau meninggal, yang sahih kita hanya bisa mengucapkan Allahu a'lam. Fa na'am. Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan al-ghibah dengan definisi yang sangat ringkas tapi sangat padat maknanya. Yang namanya ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menggunjingkan, menyebutkan aibnya saudaramu dengan sesuatu yang dia benci, dengan sesuatu yang dia tidak senangi. Ini namanya ghibah. Menggunjingkan kesalahan atau aibnya saudaramu yang dia sendiri sesungguhnya ingin untuk ditutupi, makanya dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Naam. Qila, lalu ada yang bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya yang saya bincangkan ini, yang saya gunjingkan ini benar terjadi dan dilakukan oleh temanku itu? Faqala, in kana fihi ma taqulu faqad igtabtah, wa in lam yakun fihi faqad bahattah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, kalau memang benar apa yang kamu gunjingkan, apa yang kamu bicarakan itu benar dilakukan terjadi pada saudaramu, maka itu namanya ghibah. Dan kalau ternyata tidak benar, maka engkau berarti telah menuduhnya dengan batil. Dan dua-duanya adalah dosa besar. Menuduh lebih besar daripada ghibah. Fa na'am. Qauluhu bahattah qala an-Nawawi fi syarh Muslim bi fathil ha mukhaffafah. Qultu fihi al-buhtan wa huwa al-batil. Qulta fihi al-buhtan wa huwa al-batil. Ini makna faqad bahattah, yakni engkau mengatakan sesuatu yang batil kepada saudaramu, menuduh. Fa na'am. Ini definisi ghibah. Menggunjingkan, membicarakan, memperbincangkan aibnya atau kesalahan seorang muslim atau muslimah di belakangnya. Di belakangnya. Kalau di hadapannya, ini namanya nasihat. Saya dengar berita bahwa kamu berbuat begini dan begini. Apa itu benar? Kalau memang itu adalah berkaitan dengan masalah-masalah yang bukan menyangkut aib. Tetapi kalau di belakang, itulah namanya ghibah. Menggunjingkan di belakangnya tatkala dia tidak ada. Dan ghibah sangat berbahaya ya ikhwan. Diibaratkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim, ibarat ayawaddu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibarat orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Fana'am. Ada dua, barakallahu fikum. Imma yang kita perbincangkan ini benar dilakukan oleh saudara kita, ini namanya ghibah. Imma tidak benar, dan ini namanya apa ya ikhwan? Menuduh. Buhtan, menuduh. Dan dua-duanya min kabair dzunub. Dan dua-duanya termasuk dosa besar. Fabarakallahu fikum. Ini definisi ghibah. Dan memang biasanya syaitan paling asyik kalau orang sudah majlis membincangkan kesalahan orang lain, biasanya paling asyik, nggak terasa. Gula habis 1 kilo, teh habis 1 bungkus, nggak terasa itu. Berapa poci, karena memang syaitan terus membisikkan mereka. Padahal mereka sungguhnya terjerumus dalam ghibah. Dalam ghibah. Entah barakallahu fikum, entah dia menyebutkan masalah kesalahan dia dari sisi din, ataupun dari sisi dunia, ataupun dari sisi penciptaan. Dari sisi penciptaan. Dari sisi din barakallahu fikum, artinya kalau dia sudah salah dan kemudian dia sudah mengakui kesalahannya dan dia sudah tinggalkan, bahkan malu. Bahkan malu kalau dia diingatkan perbuatan-perbuatan yang lalu. Tetapi kita masih aja menggunjingkannya, ini namanya ghibah.
Dulu dia berbuat bid'ah. Kemudian setelah itu taubat. Dan dia tidak menerima kalau diingatkan, kalau diungkit-ungkit masa lalunya. Sementara kita masih terus mengungkit-ungkitnya, masih terus mengingatkannya, dan dia marah tidak menerima. Ini namanya ghibah, haram. Atau maksiat yang lainnya. Atau dari sisi penciptaan dia. Dari sisi penciptaan dia. Orangnya rambut Indomie, orangnya pendek, orangnya macam-macam sudah komentarnya. Fahadha ma yasluh ya akhwan. Ini namanya ghibah, barakallahu fikum. Tanpa ada maslahat, ini namanya ghibah. Qalat fal ghibatu muharramatun qaliluha wa kathiruha. Yang namanya ghibah ya ikhwan haram, entah sedikit maupun banyak. Fa fi sunan Abi Dawud, di dalam Sunan Abi Dawud an Aisyah annaha qalat ya Rasulullah. Di dalam Sunan Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya pernah beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hasbuka min Safiyyah kadza wa kadza. Qala ahadur ruwah ta'ni qasirah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته لو مزجت أي لو خلطت لمزجته أي أفسدته. Biasa yang namanya persaingan antara madu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hasbuka min Safiyyah kadza wa kadza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kecintaannya kepada Safiyyah, istrinya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dengan kalimat hasbuka min Safiyyah annaha kadza wa kadza, cukuplah. Artinya Safiyyah itu kan orangnya begini dan begini. Kata sebagian ruwah, maksudnya pendek. Safiyyah itu orangnya pendek sekali. Urusan panjang pendek, urusan siapa ya ikhwan? Urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Fana'am. Yang namanya selera orang lain-lain. Ada orang yang seleranya tinggi, ada yang seleranya pendek, ada yang seleranya hitam, ada yang seleranya putih, ada yang seleranya tua, ada yang seleranya muda, ada juga bahkan yang seleranya ompong, bisa aja. Tidak menutup kemungkinan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, hasbuka min Safiyyah annaha kadza wa kadza. Yani pendek. Biasa ini persaingan antar madu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan mengingkari dengan mengucapkan, engkau wahai Aisyah telah mengucapkan suatu kalimat di mana kalimat yang kamu ucapkan ini kalau seandainya dicampur dengan lautan, maka niscaya air lautan pun akan rusak dan akan keruh dengan kalimatmu ini. Artinya menunjukkan sangat keji ucapanmu ini. Menunjukkan ucapanmu ini adalah ucapan yang sangat keji, yang sangat batil, yang sangat salah. Fana'am. Berarti barakallahu fiikum, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di sini minimalnya kita mengambil 2 faedah atau 3 faedah. Faedah yang pertama apa ya ikhwan? Bahwa yang namanya ghibah tidak hanya sebatas menyebutkan, menggunjingkan perbuatan maksiat yang ada pada seorang, tetapi bisa juga menyangkut masalah menggunjingkan kepribadiannya, yakni penciptaan dia. Penciptaan dia. Kalau sekedar contoh supaya orang mengenal, tidak apa-apa. Si fulan kenal enggak? Si fulan yang gimana? Si fulan yang orangnya agak pendek, rambutnya keriting, kalau jalan agak pincang, tidak ada masalah. Sekedar ta'rif. Karena orang ingin mengenal dan orang membutuhkannya. Matanya agak juling dikit, tidak ada masalah. Atau mungkin min babi ta'rif, karena mungkin hendak menikah dengan sang wanita atau sang laki-laki. Tidak ada masalah. Kita menceritakan kepada wanita
sebenarnya sih laki-laki ini bagus. Cuman orangnya pelit. Yang saya kenal, saya pernah bergaul hidup dengan dia di pondok, orangnya bakhil, pelit, dan serba perhitungan. Ditambah lagi akhlaknya kasar dan kaku. Tidak ada masalah, ini min babi ta'rif. Demikian juga si wanita. Saya kenal si wanita ini orangnya baik. Dari sisi wajah, cantik. Poster tubuh, tinggi, langsing. Hanya saja, tidak bagus akhlaknya. Orangnya begini dan begitu, tidak ada masalah. Cuman ini maksudnya tidak ada maslahat sama sekali. Hanya sekedar mengejek. Hanya sekedar mengejek. Fana'am. Mengejek penciptaannya. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, cukup. Sofia itu orangnya pendek. Orangnya pendek. Yakni maksudnya keumuman selera laki-laki, seleranya kalau wanita apa? Mencari yang tinggi. Tetapi Rasulullah marah. Ini namanya ghibah. Bahwasanya tidak mesti mengungkit masalah kesalahan. Ternyata masalah penciptaan, masalah kepribadian pun juga masuk di dalam ghibah. Fana'am. Orang matanya juling, hidungnya pesek, atau yang semisalnya. Ini termasuk ghibah yang harus dihindari. Yang harus dihindari. Fana'am. Karena permasalahan mancung, pesek, juling, apa semua ini adalah khalqullah. Hada khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih. Justru di situ kita melihat penciptaan Allah Azza wa Jalla, tambah kagum, tambah agung rasanya Allah Azza wa Jalla di hati kita. Tayyib. Yang kedua faedah yang dapat kita ambil di hadis ini, barakallahu fikum, bahwa yang namanya ghibah tidak bisa dimaafkan walaupun persaingan antar madu. Biasa namanya wanita kalau di madu mesti seperti itu. Berusaha menjatuhkan madunya. Berusaha, silahkan mau berpenampilan di hadapan suaminya supaya suaminya tergila-gila dengan kamu, silahkan. Mau pakai bibir merah, mau di bibirnya dikasih sampai berapa warna, di pinggir sebelah kanan warna hitam, maju dikit kuning, maju dikit hijau, maju dikit apalagi ungu, maju dikit biru, maju dikit hitam, sampai atas bawah seperti itu, terserah. Mau pakai bedak di pipinya, di tengah merah, di samping kiri kayak planet, gak ada masalah, silakan. Tetapi kalau kemudian kata-kata keluar, kalimat-kalimat merendahkan, ini kalimat yang haram. Kalimat yang haram. Fana'am. Kalimat yang haram. Yang ketiga, faedah yang kita dapat ambil di hadis ini, barakallahu fikum, adalah mauqif, sikap kita tatkala mendengarkan ghibah di hadapan kita. Yang wajib apa, barakallahu fikum? Ingkarul munkar. Yang wajib adalah mengingkari. Rasulullah marah dan mengingkari ucapan Aisyah radhiyallahu anha dengan mengucapkan, kamu telah mengucapkan kalimat yang kalau seandainya ucapanmu ini dicampur dengan air lautan akan keruh air lautan ini. Menunjukkan besarnya masalah al-ghibah. Fana'am. Yang sangat penting artinya di sini, barakallahu fikum, hifdzul lisan. Melihat orang, lihat lewat. Biarin, terserah. Fana'am. Wa fi sahihain, dan di dalam sahihain, min hadits Abi Bakrah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan di dalam sahihain dari hadis Abu Bakrah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, harta-harta kalian, wa a'radakum, kehormatan-kehormatan kalian, alaikum haram, atas kalian haram untuk merusaknya. Kahormat yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza." Sebagaimana haramnya kalian pada hari ini dan di negeri ini dan di bulan ini, yakni bulan Dzulhijjah, bulan-bulan haram. Artinya menunjukkan, barakallahu fikum, di hadis ini ya ikhwan, bahwa yang namanya ghibah adalah berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Berkaitan dengan merusak kehormatan seorang muslim. Contoh misalnya, ada seorang, dia mungkin ingin
ingin dermawan, ingin berderma di bulan Ramadan, dia bagi-bagi uang kepada tetangganya, kepada orang, atau mungkin ketika walimah akikah mengundang, ada salah satu dari temannya yang tidak diundang. Teman yang tidak diundang atau yang tidak diberikan hadiah tadi ini dendamnya nggak habis-habisan. Sudah nggak hilang-hilang. Setiap ketemu teman diceritakan. Loh, kamu nggak dapat? Kok saya dapat? Kok fulan dapat? Kok kamu sendiri nggak dapat? Itu memang orang itu udah biasa. Orang itu hasad. Orang itu dengki sama saya. Saya udah tahu dari dulu. Kok tahu dari dulu? Kalau dia hasad, apa kamu pernah melobangin dadanya atau hatinya, kamu pernah lihat ternyata dia ada isi hasadnya di hatinya? Taunya dari mana? Barangkali dia lupa. Lupa apaan? Masa sama tetangga lupa? Saya tiap hari ketemu dia kok lupa? Ya namanya juga manusia, sama istrinya aja kadang lupa. Orang kadang-kadang pergi di pesta sama istrinya, pulang-pulang bawa motor sendirian sampai di rumah cari istrinya. Mana istriku? Nak, mana ibumu? Loh, tadi kan sama bapak keluarnya. Ya Allah, ketinggalan. Ya namanya orang lupa. Intinya barakallahu fikum, daripada harus kamu mengeluarkan kalimat-kalimat ghibah, menggunjingkan saudaramu, saudarimu yang telah berbuat baik, membagi-bagikan bersedekah kepada teman-teman, kamu sendiri nggak kebagian. Mestinya mengatakan apa? Alhamdulillah, saya yang miskin yang tidak bisa memberikan apa-apa kepada teman-teman saya. Alhamdulillah ternyata masih ada orang yang peduli dengan saudara-saudara saya yang tidak mampu. Walaupun saya nggak kebagian, yang penting alhamdulillah kebutuhan saudara-saudara saya terpenuhi. Ternyata masih ada yang peduli. Fana'am. Apa urusannya? Enggak wajib juga kan memberi kamu. Kalaupun seandainya dia tidak membagikan hartanya juga enggak wajib. Saya enggak memberikan THR, enggak memberikan hadiah juga enggak wajib. Saya sudah berusaha membagikan fulan. Ada salah satu yang tidak kebagian, ngurundal malah menggunjingkan saya. Apa dosa saya, Mas? Apa salahku? Salahku karena kamu tidak memberikan kepada aku. Lah berarti kamu cari untungnya aja dong. Yang hasad saya apa kamu, Mas? Barangkali saya lupa. Barangkali saya husnudzon dengan kamu orangnya mampu. Cari udzur gitu loh. Daripada harus mengeluarkan kalimat-kalimat ghibah, mengguncingkan, dasar memang orangnya hasad, orangnya dengki, orangnya begini, orangnya begitu, inilah ghibah. Inilah namanya ghibah, barakallahu fikum. Dan ini harus dihindari. Ini harus dihindari. Terserah mau diundang alhamdulillah, enggak diundang alhamdulillah bisa makan. Fana'am. Cuman masalahnya syaitan. Syaitan kalau sudah enggak diundang, kalau sudah enggak dipanggil, kadang Masya Allah hatinya redup aja di dalam rumah. Ketemu tahu-tahu lain mukanya dengan saudaranya yang hajatan tadi ini. Apa urusannya? Fabarakallahu fikum. Inilah namanya ghibah. Haram, merusak kehormatan. Fana'am. Kok kamu nggak dikasih? Kamu yang lain-lain dikasih, kamu kok nggak dikasih? Ya alhamdulillah. Saya sih dapat nggak dapat, yang penting alhamdulillah saudara-saudara saya dapat. Alhamdulillah yang namanya muslim ya sama-sama hidup bareng, hidup semuanya alhamdulillah, nggak ada masalah. Yang namanya rezeki, jangankan masih jauh, sudah di mata kita aja, di hadapan kita, kalau memang belum ditakdirkan oleh Allah, nggak bakal kita dapatkan. Fana'am barakallahu fikum. Banyak cueknya. Kalau mau ingin tenang, kalau mau ingin terhindar lisanmu dari kalimat ghibah ya ikhwan, ayuhal akhwat, ayuhal muslimat. Kalau mau ingin lisanmu terhindar dari kalimat ghibah, kalau mau ingin hatimu terhindar dari kedengkian, dari kalimat dari ghibah, maka banyak cueknya di dalam bergaul. Kamu akan merasakan enak. Cuek dalam artian berbuat maksiat, bukan berarti dalam berbuat maksiat. Berbuat maksiat habis berbuat cuek aja. Halah, cuma nyentuh dikit aja. Bukan itu maksudnya. Artinya cuek dalam pergaulan dengan ikhwan, pergaulan dengan muslimat,
yang mungkin kadang-kadang kalimat atau mungkin tersinggung, banyak cuek. Kamu akan tenang. Wa fi Sunan Tirmidzi, dan di dalam Sunan Tirmidzi, an Ibnu Umar qala, sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-minbara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar. Fanada bi sautin rafi'in. Lalu beliau memanggil dengan suara yang lancang dan keras. Yang lantang dan keras. Ya ma'syara man amana bilisanih. Wahai sekalian orang-orang yang beriman dengan lisannya saja. Walam yufdil imanu ila qalbih. Dan keimanan belum meresap di hatinya. La tu'dhul muslimin. Wala tu'ayyiruhum. Janganlah kalian sekali-kali menyakiti dan mencela kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim. Dan jangan kalian mencari-cari kesalahan auratnya kaum muslimin, aibnya kaum muslimin. Ya ini tadi contohnya mencari-cari tadi ini. Hanya karena enggak dibagi, enggak kebagian, hanya karena enggak dikasih, hanya karena enggak diundang, mencari hasad, dengki kayak tukang ramal. Wala tattabi'u auratihim. Jangan sekali-kali kamu mencari-cari, membeberkan, menyebarkan kesalahan saudaramu seorang muslim ataupun muslimah. Fa innahu man tatabba aurata akhihi al-muslim tatabba Allahu auratah. Karena sesungguhnya barang siapa yang suka mencari-cari kesalahan saudaranya seorang muslim, maka Allah Azza wa Jalla akan terus mencari dan menelusuri kesalahan dia. Wa man tatabba Allahu auratahu yafdahu walau fi jawfi rahlih. Dan barang siapa yang dicari kesalahan atau aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mempermalukan, membongkar aibnya walaupun dia berada di tengah rumahnya. Wal iyadu billah, al jazaa'u min jinsil amal. Lihat barakallahu fikum orang-orang yang kerjaannya kadang-kadang lewat SMS, lewat email, di internet, di Facebook, di mana saja, yang kerjaannya setiap hari menyebarkan aib kesalahan saudaranya seorang muslim. Apa yang terjadi? Apakah kemudian namanya menjadi harum di permukaan umat? Masya Allah, hebat sekali si fulan. Tiap hari ada yang dibeberkan aibnya. Tiap hari ada yang dibongkar aibnya. Nggak bakal. Bahkan ibarat seekor tikus. Baru dengar namanya nama fulan. Siapa fulan? Buang aja sudah. Sama dengan tikus. Orang namanya baru dengar nama tikus saja udah jijik duluan, belum lagi kalau lihat tikusnya. Seberapapun tampannya, cantiknya tikus, tetap aja orang jijik. Fana'am. Ini yang namanya al-jazaa'u min jinsil amal. La tatabba'u auratil muslimin. Jangan sekali-kali kalian mencela, mencerca, menyakiti dan mencari-cari aibnya saudaramu seorang muslim. Ingat, kapan kamu terjerumus dalam perbuatan seperti ini, Allah akan menghukum kamu dengan tatabba Allahu auratahu. Allah Subhanahu wa taala akan menelusuri dan mengikuti terus kesalahanmu, dan Allah akan membeberkan aibmu. Tidak taunya begitu dibeberkan kesalahannya oleh temannya sendiri, lebih memalukan dan memilukan daripada orang yang dibicarakan. Fabarakallahu fikum, ini pentingnya. Memang yang namanya hidup bermasyarakat kita mesti melihat ada kesalahan. Apalagi terkadang persaingan antara ustadz, antara dai yang tadinya sama-sama di pondok pesantren. Yang tadinya waktu mondok sama-sama mondok. Yang tadinya mondok sama-sama mondok. Begitu tatkala masing-masing yang ini sudah jadi ustadz, yang ini sudah jadi ustadz, hanya karena permasalahan makan banyak pun dibesar-besarkan. Si fulan itu waktu di pondok itu kalau makan 3 piring habis. Terus apa untungnya dengan ucapan seperti ini? 3 piring habis, Masya Allah, hebat sekali, nikmat sekali. Bisa makan 3 piring itu nikmat. Apalagi kalau banyak duit. Cuman karena memang kalimat ghibah ya ikhwan diperindah oleh syaitan, sehingga nggak terasa kalau ini adalah ghibah. Dibesar-besarkan masalah-masalah yang sudah lalu di ma'ahad waktu di pondok waktu ini. Barangkali seorangnya sudah tobat, sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan masa lampaunya. Fana'am, aib
ketika seorang muslim ataupun muslimah suka mencari, suka mengkorek kesalahan orang lain, jangan jadi seekor lalat. Jangan jadi ibaratnya seekor lalat. Apa lalat? Yang namanya lalat itu tidak akan kumpul dan tidak akan hinggap dan tidak akan betah kecuali kalau ada luka atau ada kotoran. Di mana ada sampah, di mana ada bau, baunya pun bau yang kotor, bau yang jorok, bukan bau ada misalnya bau jus mangga atau bau bolu atau mungkin bau masakan sedap gitu dia datang, enggak. Bau yang enggak enak, bau yang busuk. Itu lalat. Tetapi hendaknya, dan sebagian orang kadang seperti itu, memposisikan dirinya ibarat seekor lalat. Dia enggak mau mengenali, dia enggak mau menyebarkan terhadap saudaranya seorang muslim kecuali kapan ada kesalahan. Kecuali kapan ada celah, kapan ada aib. Ada aib, habis, disikat habis, libas. Enggak ada aib, dicari, diselidiki, diteropong terus itu. Kemana-mana dimonitor terus. Tetapi kalau ada sedikit kebaikan, ada temannya ini berbuat baik, itu cuman pura-pura aja. Itu kan biar dipuji. Namanya orang hasad. Na'udzubillah. Ini perumpamaan masalus saw. Sebagian orang kadang-kadang seperti lalat. Tidak mau hinggam, tidak mau betah kecuali kepada fana'am. Apa beratnya daripada menggunjingkan saudarimu wahai kaum muslimah? Daripada menggunjingkan saudarimu seorang muslimah walaupun itu adalah salah. Fana'am. Kaya kok pelit sekali. Mau pelit mau apa ke hartanya dia sendiri kok. Nanti giliran kamu juga akhirnya digunjingkan kalau seperti itu. Oh miskin kok mulutnya nggak mau diam. Dan terus seperti itu nantinya. Orangnya sudah kaya masih aja pelit. Mau pelit mau apa dosanya dia sendiri. Nanti kamu juga akhirnya miskin kok mulutnya nggak mau diam. Jangan. Apa beratnya tutup mulut, entah dia kaya mau pelit mau apa semuanya. Nggak dapat pahala. Kamu bahkan dapat dosa. Tetapi kalau melihat saudarimu seorang muslimah kemudian mungkin terjerembab dalam kesalahan. Kamu menasihatinya dan kalau tidak bisa menasihatinya kamu ambil Al-Quran, baca Al-Quran 1 huruf 10 pahala. 1 halaman berapa pahala itu kamu dapatkan? Daripada mengungkapkan kalimat-kalimat yang seperti ini. Orangnya begini, orangnya ini, orangnya itu. Fana'am barakallahu fikum. Fadha wa ikhwan. Besarnya al-ghibah yang terkadang tidak terasa sih, yang kadang memang tidak terasa. Majelas berapa orang wanita, makanya Rasulullah SAW memuji Ummu Zar', memuji Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu kata Rasulullah, anti indi ka ummi zar'in li abi Zar'. Engkau di hadapanku ibaratnya Ummu Zar', di hadapan suaminya Abu Zar'. Siapa Ummu Zar' ini? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ijtama'at 11 niswah. Pernah di zaman dahulu kumpul 11 orang wanita. Maklum, yang namanya wanita biasanya kalau udah kumpul siapa yang diceritain? Suaminya. Suami saya kerja hari ini capek, pulang-pulang rugi. Kalau saya sih ya alhamdulillah lah, suami saya mending bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Masih mending suami saya malah ceritanya mau nikah terus katanya. Itu masih mending, Mbak. Cerita-cerita tuh kalau saya suamiku malah udah nazar lagi, kurang ajar enggak itu? Masih mending kalau saya malah sudah dimadu. Terus seperti itu. Masing-masing menceritakan suaminya. 11 orang wanita menceritakan suaminya. Ada yang menceritakan, zauji idza kharaja fahida, idza kharaja asida, wa idza dakhala fahida. Suamiku kalau di luar kayak kelinci, penakut. Tapi kalau sudah di dalam rumah kayak serigala. Galak di dalam rumah tapi kalau di luar penakut. Ada lagi yang cerita, zauji idza akala laffat wa idza syariban syaffat. Suamiku kalau udah makan borong semuanya habis. Kalau minum borong semuanya habis, banyak makan banyak minum.
Ada lagi yang cerita suami saya kalau udah di dalam rumah dingin, nggak pernah menanyakan keadaan saya, nggak pernah menyentuh tubuh saya, tapi kalau di luar matanya jelalatan. Ada lagi macam-macam ceritanya, masing-masing menceritakan suaminya. Yang selamat Ummu Zar'. Kata dia, Abu Zar', wa ma Abu Zar'. Suami saya Abu Zar'. Suami saya ini orangnya baik. Suatu saat dia di luar, ternyata dia jatuh cinta dengan seorang wanita. Kemudian dia menikahi wanita tersebut dan menceraikan saya. Dan kemudian memberikan harta kepada saya. Semua harta memberikan kepada saya harta dan nafkah yang cukup banyak. Setelah itu saya menikah lagi dan dia juga datang meramaikan. Sehingga Rasulullah mengatakan, anti indi ka Ummi Zar'. Kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, jadilah engkau seperti Ummu Zar'. Yakni wanita yang selalu mensyukuri suaminya walaupun kadang-kadang ada kekurangan. Fana'am. Ini apa berarti majelis apa seperti ini nih? Majelis ghibah. 11 orang wanita majelisnya majelis suaminya. Artinya barakallahu fikum, kalau kaum suami juga seperti ini majelisnya berarti sama dengan wanita. Kalau udah kumpul berapa orang laki-laki ceritanya istri. Ya, istri saya sih alhamdulillah ada keterampilan. Bisa jahit, bisa bikin ini. Kasihan yang istrinya buta huruf. Iya ya, istri saya kenapa dulu aku milih istri yang kayak gitu? Siapa suruh? Fana'am barakallahu fikum ya ikhwan, syukur. Jauhi kalimat-kalimat al-ghibah. Jangan sampai keluar dari kalimat mulut lisan kita ini ghibah. Fana'am. Kita ambil satu hadis lagi. Wal hadits fi sahih al-Musnad wa fi Sunan Abi Dawud an Anas bin Malik. Di dalam Sunan Abu Dawud dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Anas bin Malik Rasulullah bersabda, "Lamma urija bi, tatkala saya melakukan mi'raj ke langit. Marartu biqaumin lahum aghfarun min nuhas." Saya melewati suatu kaum, mereka kuku-kukunya dari tembaga. Yakhmushuna wujuhahum masudurahum. Mereka mengerik dan mengkerauk wajahnya masing-masing dengan kuku dari timah tadi ini, timah yang panas tadi ini, wajah dan dada-dada mereka. Fakultu man haula'i ya Jibril. Saya pun bertanya, siapa mereka-mereka ini wahai Jibril? Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Jibril menjawab, mereka-mereka yang dihukum oleh Allah seperti ini, dikasih kuku dari timah yang panas, panjang. Kemudian digunakan untuk mencoreng dan menyobek-nyobek wajah dan dada-dada mereka. Kata Jibril, mereka ini adalah orang-orang yang suka menggibai dan suka memakan dagingnya manusia. Yakni sudah suka menggunjingkan, sudah mempergunjingkan dan menjelek-jelekan orang lain. Dan selalu merusak kehormatan orang lain. Fana'am barakallahu fikum ya ikhwan. Demikian ngerinya al-mughtab. Demikian ngerinya ancaman Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang sudah terbiasa dengan perbuatan seperti ini. Ini al-ghibah wal-'iyadhu billah. Fana'am, jaga lisan kita supaya terhindar dari hukuman, dari azab, dari ancaman yang seperti ini dahsyatnya. Nas'alullah azza wa jalla an yarzuqana husnal khitam wa nas'aluhu bimannihi wa karamihi an yuwaffiqana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.